Kenapa 7 tahun, Bobi? Oh, kamu yang tanya-tanya, oh, kamu yang jawab lah. Iya. Mungkin kamu tahu kan gitu. Oh, enggak, itu apa 7 karena aku enggak suka angka 8. Bukan enggak suka angka 8. Lucu juga, Bobby mana tadi Bobby? Hai Bobby. Oh ya, ini gak kelihatan. Ya, capek ya. Capek ya, angkat terus ya. Iya, ya, capek juga sih. Itu Bobby jadi ini. Nah, itu memang ya Bobby ini sih Hmm, begitu. Jadi apa karakternya seperti ini gitu. Ngomong-ngomong gitu, ngomong-ngomong tentang apa tentang banyak hal. Kalau tentang sosial misalnya tentang kayak misalnya topik minggu ini kayaknya kita mau rilis tentang karisma kalau tidak salah. Bagaimana ciptakan karisma, bagaimana untuk memunculkan karisma dengan baik gitu. Karisma itu bukan penyanyi dangdut sih. Bukan, itu lain adalah karisma lain. Hai kawan muda, aku Rara dari Bandung, dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk. Oke, hai kawan muda. Nah, Millennials on the Talk kali ini bakal ditemenin sama aku Rara. Seperti di episode-episode sebelumnya nih, kita bakal ngobrol sama tokoh-tokoh, sama orang-orang yang keren banget, yang kece banget. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu podcaster nih kawan muda. Jadi ini podcaster yang keren banget, membahas tentang self improvement. Wah, menarik banget ya, ini berkaitan dengan mental health yang sekarang lagi booming juga diobrolin. Langsung aja kita sambut ini juga Kak Kris. Hai Kak Kris. Ya, halo, ya selamat pagi. Rara. Oke, boleh sebelumnya Kak Kris perkenalkan diri dulu karena pasti kawan muda penasaran nih Kak Kris ini siapa sih? Oh ya, oke. Jadi perkenalkan kawan muda, aku Chris. Itu nama panjangnya nggak perlu ya, soalnya kepanjangan, jadi nggak usah Chris aja panjangnya gitu. Jadi Chris, lalu aku podcaster dari Bocin, Bobby Chris Ngobrol itu. Lalu apa sudah jalan kurang lebih hampir 2 tahun sebenarnya, belum terlalu lama, tapi ya juga belum terlalu cepat juga di dunia podcast. Habis itu ini sebagai side job sih sebenarnya, karena profesi aslinya jadi pengajar asli. Gitu. Oke, berarti Kak Kris itu udah 2 tahun yang lalu pas pandemi berarti ya Kak ya? Mulai Iya, bikin podcast. 2020 awal. Kalau boleh tahu nih, Kak Kris kan tadi katanya seorang pengajar ya. Apa sih yang Mm-mm. bikin Kak Kris akhirnya, aduh tertarik nih kayaknya kita coba bikin podcast gitu? Oke, karena sebenarnya begini ceritanya apa Kak Rana. Jadi untuk podcast sendiri sebenarnya sih agak apa dari dulu itu sudah mencari-cari format sebenarnya karena kalau Hmm, bisa dibilang mengajar ini atau dunia pendidikan ini sebenarnya bukan passion utama sebenarnya, passion utamanya malah lebih ke psikologi self improvement malah sebenarnya. Cuma mungkin karena kalau orang bilang itu tidak kesampaian gitu ya untuk masuk gitu untuk pendidikan dan segala macam, akhirnya mencoba menyalurkan itu. Nah setelah mencoba format-format beberapa, ada teman satu tuh nyeletuk gitu bilang gitu apa coba podcast aja dong kayaknya cocok gitu bahas-bahas seperti ini gitu. Nah, akhirnya mulailah buat konsep podcast itu. Jadi karena kerjaannya kebetulan tidak terlalu apa formal ya, dalam arti kerjanya kebanyakan fleksibel, jadi hanya online saja di rumah sebagai pengajar hmm. kebanyakan itu, jadi akhirnya jadwalnya masih bisa diatur gitu. Dan 2 tahun ini mencoba bereksperimen cukup banyak dengan banyak hal, bereksplorasi cukup banyak, akhirnya sampai oke, kira-kira formatnya ini deh gitu. Oke, berarti awalnya karena passion ya Kak ya, emang passionnya ke arah Hmm. situ. Oke, Hmm. kalau boleh tahu nih Kak, tadi katanya pengajar ya, Kakak itu pengajar di mana sih? Apakah sekolah atau perguruan tinggi Hmm. atau mungkin Oh, oh. kursus? Oke, saya lebih ke kursus ya, institusi sih saya. Di salah satu Oh, perusahaan, salah satu apa institusi daerah kampung Inggris Paris itu. Cuma saya ambil oh, online-nya. Saya ambil online-nya, jadi saya di rumah aja. oke, wah keren banget ya. Seorang pengajar nih kawan muda dan juga seorang podcaster yang mengambil tema itu mengenai self improvement ya Kak. Mm-mm. Kenapa tuh Kak memilih self improvement? Karena kan kita tahu ya tema dari podcast tuh banyak banget, ada mengenai cinta, mengenai keluarga, mengenai horor yang akhir-akhir ini juga lagi happening banget.
Kenapa nih Kak Kris kok tertarik ya ngambilnya mengenai self improvement? Oke, karena makasih Kak Rama. Jadi kalau untuk self improvement sendiri karena memang suka begitu dan merasa apa ya, mungkin mungkin kalau jawaban sederhananya supaya kawan muda tahu itu sering jadi teman curhat orang sebenarnya. Jadi jadi kalau sering dicurhatin orang, sering diceritain teman dan segala macamnya. Akhirnya memutuskan bahwa ada beberapa ilmu atau beberapa insight yang didapat karena aku suka baca-baca buku, suka belajar sendiri tentang self improvement. Maka kalau nyampein satu-satu capek sebenarnya. Jadi lebih baik kita buat satu konten biar itu ke-share ke semua orang gitu. Jadi tujuan aslinya tuh pingin bikin impact lebih besar aja sih. Bikin buat cakupan yang lebih besar, bikin scope yang lebih jauh supaya orang-orang ini bisa lebih tahu mengenal. Karena memang jujur juga orang-orang kadang-kadang kalau self improvement itu mentok ya kebanyakan ya Kak Rara ya. Yang aku tahu mentok-mentok itu cuma quote of the day sebenarnya gitu, cuma berhenti sampai situ. Padahal sebenarnya jauh dari itu, lebih jauh sekali sebenarnya self improvement itu. Pembahasannya tadi Kak Rara sebut soal mental health itu bisa juga terikut juga di dalam sana. Dibahas tentang mungkin pengendalian emosi atau mungkin mengontrol manajemen diri itu pun banyak. Self improvement itu cakupannya sangat banyak sekali. Gitu. Jadi ingin memberikan impact lebih dan memperkenalkan mengenai self improvement, mungkin lebih kayak gitu ya Kak ya? Iya betul. Oke, nah di sini Rara tuh udah sempet ngepoin nih Kak, ngepoin Instagramnya dari bocin.pod ya Kak, bocin.pod, betul? Iya. Betul. Di situ Rara ngelihat ada satu karakter nih yang bikin Rara penasaran. Itu karakter apa sih Kak? Oke, sebentar. Mumpung dia di sini kita tunjukkan saja. Boleh nih Kak. Nah, jadi nama Bocin itu adalah Bobby Chris ngobrol. Chrisnya pasti aku begitu. Nah, Bobby-nya siapa? Bobby-nya adalah ini sebenarnya. This little guy. Karakter ini sebenarnya Bobby. Ini dari kertas sebenarnya. Bikin sendiri akhirnya. Jadi origami, 3D origami bikin dari kertas, disusun jadilah seperti ini. Tinggal dikasih suara. Nah, suaranya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, biasanya kalau aku di podcast cukup tektokan. Nanti aku juga akan ceritakan lebih detail kenapa formatnya seperti itu. Jadi Bobby ini mewakili anak umur 7 tahun sebenarnya gitu. Jadi anggap aja usia 7 tahun gitu ya. Oke. Ayo kenalan, ini ada Kak Rara di sini, ayo. Bobby kenalan, ayo. Cepet ngomong. Ayo. Kenapa durasi? Iya, durasi. Makanya cepet ya. Itu halo Kak Rara, aku itu Bobby. 7 tahun. Terus ya gini terus nggak bisa besar. Iya, memang nggak bisa besar gini terus sama. Terus apa lagi ya? Itu salam kenal. Aku temennya Chris, biasanya ngepoin Chris biasanya. Ya ngepoin tapi kebanyakan kadang bukan tips sih. Iya. Jadi kami biasanya tektokan seperti itu. Jadi ngomong share. Kalau konsep kayak yang agak kuno sih sebenarnya ini ngomongannya, mungkin kayak konsepnya dulu karya boneka Susan lah, seperti itulah konsepnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa ngambil konsep pakai karakter Bobby nih, ditemenin sama karakter Bobby itu gimana Kak ceritanya? Oke, nah itu menarik karena sebenarnya Bobby yang cerita sendiri jadi aku ya. Aku yang cerita ya. Jadi awalnya itu aku tuh sudah ada sebenarnya. Sudah ada gimana? Sebelum podcastnya. Iya, sebelum podcastnya dia sudah ada. Itu masih dulu di Instagram lain, kebanyakan kayak foto-foto. Jadi kayak Bobby ini seperti seolah-olah hidup, dia punya karakter, punya cerita sendiri. Nah itu. Karena aku suka dengan self improvement, jadi aku mencoba mengkaitkan dua itu sebenarnya, menggabungkan dua tadi. Jadi ada Bobby di sana. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, kenapa kok self improvement? Kenapa ada Bobby di situ? Karena memang itu untuk merepresentasikan sebenarnya refleksi diri sebenarnya. Jadi untuk merefleksikan diri. Jadi kalau Bobby itu seringkali mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan untuk yang mewakili pendengar juga gitu. Jadi karena di podcast ini kan kita tidak bisa interaksi langsung kan ya. Tidak bisa komunikasi langsung jawab gitu ya. Jawab seperti radio seperti sekarang kan tidak bisa. Karena tidak bisa, maka diwakilkanlah dengan Bobby gitu. Jadi Bobby ini yang tanya gitu, pengen ngepoin lah gitu, memperjelas apa yang ada di benak. Jadi akan jadi lebih fluid, jadi lebih cair, jadi lebih jelas pada papannya gitu. Meskipun ya sebenarnya monodialog sebenarnya, satu orang cuma dua persona aja sebenarnya gitu.
Oke, wah menarik banget ya. Dan tadi sempat kakak singgung Bobby ini adalah seorang anak berusia 7 tahun. Kenapa Kak Kris memikirkan, oh ini adalah Bobby dengan anak usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun nih Kak? Apakah Oke ada ya. cerita di baliknya? Kenapa 7 tahun, Bobi? Oh, kamu yang tanya-tanya, kamu yang jawab. Iya. Mungkin kamu tahu kan gitu. Oh, enggak, itu apa 7 karena aku enggak suka angka 8. Bukan enggak suka angka 8. Apa 7 karena sebenarnya agak sedikit riset sebenarnya Kak Rara. Jadi aku tipikal orang yang suka ngeriset sebenarnya, agak ngeriset sedikit bahwa aku merasa punya concern bahwa anak-anak zaman sekarang itu kayak kurang gimana gitu loh. Pertama kayak merasa bukan membandingkan seperti aku yang dulu ya, generasiku dulu, tapi anak zaman sekarang itu seolah-olah seperti kayak pengennya main terus pengennya apa terus itu, cuma kayak merasa kayak menurutku kayak bukan role model yang bagus gitu. Makanya Bobby ini sebenarnya menjadi kayak contoh atau role model di mana anak 7 tahun itu harusnya ya kayak gini ini gitu. Bobby itu tipikal karakter yang punya penasaran tinggi, pengen nyari tahu gitu, habis itu kadang agak polos gitu ya. Meskipun kamu kapan lalu bahas politik sih. Ya kan kecoplosan. Iya jangan gitu lagi. Nah, jadi kadang-kadang bahas tentang itu kan. Jadi tentang podcast itu sendiri, makanya di format sedemikian rupa supaya ini jadi secara tidak langsung cerita bahwa ini contohnya loh itu. Ini contoh untuk anak model 7 tahun, anak usia 7 tahun ini yang benar menurut versi Chris dan Bobby itu seperti itu. Oleh karena versinya seperti itu, maka Bobby ini bisa jadi contoh yang buat yang lain. Karena segmennya nanti akan ada beberapa, dan itu ada satu bagian yang khusus punya Bobby sendiri gitu ya, tentang cerita anak-anak dan segala macam. Ya, nah itu yang makanya menunjukkan image-nya gitu. Image-nya bahwa Bobby itu ya seperti itu. Kenapa 7 tahun? Karena menurutku usia 7 tahun itu yang usia anak sekolah umum yang masih butuh untuk berkembang lagi gitu. Karena anak itu harusnya menurutku ya, karena aku dari background pendidikan juga, pernah sempat belajar juga begitu Kak Rara, bahwa harusnya itu enggak kayak gitu. Harusnya anak-anak itu eksplorasi, nggak cuma duduk di rumah pegang HP gitu kan, atau cuma apa gitu. Harusnya bereksplorasi dengan yang lain gitu sih. Makanya itu yang jadi pesan utamanya secara nggak langsungnya gitu. Tapi kan udah dikasih tahu di sini. Iya benar juga sih, udah dikasih tahu di sini. Jadi ya itulah itu intinya gitu. Kenapa kok jadi seperti itu? Wah, menarik banget ya Kak ya. Lucu juga, Bobby mana tadi Bobby? Hai Bobby. Oh ya, ini Kak kelihatan. Ya, capek ya, angkat terus ya. Iya, capek juga sih. Itu Bobby jadi ini. Nah, itu memang ya Bobby ini sih begitu. Jadi karakternya seperti ini gitu. Ya, pengen tahu, usil gitu, kadang-kadang polos gitu. Nah, jadi persona itulah yang diciptakan, dimasukkan ke dalam Bobby gitu. Dan akhirnya kami komunikasi, kami berinteraksi di dalam podcast, yaitu seperti hubungan orang tua, bisa dibilang begitu, orang tua dengan anak seperti itu. Jadi aku sebagai yang dewasa yang ngasih wejangan atau ngasih saran gitu ya, Bobby yang dengar, Bobby yang ingin tahu gitu sih. Oke, jadi lebih bermain kayak pengen ngasih tahu role yang seharusnya anak kecil tuh seperti apa gitu ya Kak, kepada kawan muda yang dengerin juga nih. Jadi kawan muda, ternyata ada pesan yang dalam banget nih yang sebenarnya Kak Kris pengen kasih tahu ke kita mengenai bahwa sekarang tuh banyak sifat-sifat yang mungkin udah mulai melenceng ya Kak ya. Jadi mungkin kalau sekarang bahasanya kayak dewasa sebelum waktunya mungkin ya Kak. Betul. Ya, kayak gitu. Oke, tadi sempat ngebahas Kakak katanya kalau misalkan Bobby itu punya segmen sendiri gitu. Kak Kris juga punya segmen sendiri karena Rara juga ngepo ini di Spotify itu udah ada 89 episode ya Kak ya? 89, untuk betul. podcastnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara Kak Kris buat nentuin topik di setiap harinya gitu, kayak oke, sekarang aku mau bikin tentang ini nih karena apa gitu, atau hanya terlintas ide aja sih, kayak udahlah pengen bikin ini aja gitu. Gimana sih Kak?
Oke, oke. Jadi kalau ini nyiapkan konten ya, jadi sebenarnya mingguan, rilisnya mingguan sih. Jadi per Mm-mm. seminggu sekali dengan per minggu itu segmennya berbeda. Jadi mungkin diceritakan dulu ya segmennya ya. Segmen pertama itu adalah khusus versinya Bobby, Bobbypedia Bedtime Story, dari cerita anak-anak begitu bahasa Inggris. Jadi ada unsur bahasa Inggrisnya sih karena backgroundku dari bahasa Inggris ya, pendidikan itu. Jadi ngajar dengan Bob ini cerita dengan bahasa Inggris, lalu di akhir nanti ada atau kosakata yang diartikan, artinya apa bahasa Inggris. Kosakata sulit lah. Itu versinya Bob. Nah, versi minggu kedua dan ketiga, keempat, sorry, minggu kedua dan keempat itu hampir sama sebenarnya. Jadi bedanya cuma yang kedua itu lebih ke sosial, keempat itu lebih ke personal. Jadi minggu kedua dan keempat itu sama seperti kita tadi. Jadi ada Bobby apa sama Chris gitu sama aku ngomong gitu ya, ngomong-ngomong tentang apa, tentang banyak hal. Kalau tentang sosial misalnya tentang kayak misalnya topik minggu ini kayaknya kita mau rilis tentang karisma gitu tidak salah, bagaimana ciptakan karisma, bagaimana untuk memunculkan karisma dengan baik gitu. Karisma tuh bukan penyanyi dangdut sih, bukan, itu lain, adalah karisma lain. Kamu kok ngerti gitu gitu. Jadi apa tentang itu misalnya, bukan ada karisma, bukan karisma sendiri. Jadi tentang karisma begitu kan. Nah, lalu yang satunya lebih ke personal gitu, namanya mental health on talk. Hubungannya sebenarnya lebih ke mental health, tapi kadang ngomong tentang sesuatu yang personal. Personal misalnya bagaimana cara berempati dengan orang lain. Itu sosial, sorry, itu masih sosial. Kalau yang lainnya misalnya tentang jurnal, menulis jurnal gitu. Jadi apa, menceritakan tentang jurnal seperti apa. Nah, yang ketiga itu khusus aku sendiri gitu. Jadi maksudnya bukan aku, maksudnya lebih banyak dominan di Chris-nya gitu. Jadi kalau segmen pertama, minggu pertama itu lebih dominan di Bobinya yang lebih ngomong banyak. Lalu yang ketiga itu Chris-nya yang ngomong lebih banyak atau aku yang ngomong lebih banyak, itu soal puisi. Jadi cerita tentang puisi kehidupan. Jadi buat sendiri puisinya, ngetik-ketik, habis itu coba dirangkai, disampaikan gitu. Nah, terus nah ini, lalu bagaimana cara dapat idenya gitu sebenarnya. Kalau untuk Bobby sih agak tematik sih, jadi untuk Bobbypedia maksudnya itu cukup tematik, jadi ngikutin cerita aja bulan ini apa yang menarik gitu dibahas. Misalnya terakhir ini kita bahas itu Halloween, meskipun lewat sih sebenarnya, sudah lewat Oktober sebenarnya, cuma kita bahas itu dikit gitu, karena lagi hype. Nah, lalu kalau puisi agak random biasanya. Kalau puisi lebih ke pengalaman pribadi condongnya. Jadi kalau ada pengalaman apa gitu coba dituangkan di puisi. Kalau yang dua lainnya biasanya lebih ke apa yang menarik nih biasa. Jadi kalau langsung kepikiran aja sih. Langsung kepikiran, langsung coba bikin, langsung coba menyiapkan seperti apa gitu. Ada yang tentang macam-macam topiknya, bisa tentang kecanduan gadget untuk anak-anak gitu ya. Bahkan untuk kawan muda juga mungkin kecanduan bisa dengar juga gitu. Bagaimana cara melepasnya gitu. Nah, lalu juga ada tentang percaya diri, ada yang tentang apa lagi. Jadi kadang-kadang muncul aja beberapa, tergantung apa yang lagi suka aja sih. Jadi nggak terlalu ngikutin kayak trendingnya gitu sih sebenarnya. Gitu. Karena memang anti mainstream kita sih. Jadi nggak terlalu ngikutin. Mencari keunikan juga kali ya, Kak. Nah, mencari biar beda dari yang lain. Oke. Nah, tadi juga sempat dibahas sama Kak Kris nih mengenai kalau self improvement ini tuh luas banget cakupannya. Nah, menurut Kak Kris sendiri nih, emang kalau self improvement tuh apa sih, Kak? Oke, self improvement. Ini aku pernah cerita sedikit ya Kak Rara. Pernah sempat kebalik sama self care sebenarnya. Agak sempat kebalik gitu. Jadi mungkin agak ada beda. Karena dulu aku masukkan pertama tuh self care bukan self improvement. Setelah dilihat self care ternyata itu make up, lalu menjaga badan sehat gitu. Kok gak rasanya bukan ini deh gitu. Akhirnya coba cari self improvement. Self improvement itu pengembangan diri sendiri. Biasanya lebih ke mindset. Meskipun sebenarnya ada banyak aspeknya, tadi Kak Rara bilang betul ya, termasuk olahraga itu pengembangan fisik kan, pengembangan diri secara fisik itu olahraga masuk. Cuma kalau aku sendiri lebih ke mental sih, bagaimana cara berpikir, karena ranahnya memang aku lebih interest atau suka di situ, soal mental health, soal tentang pengembangan diri, tentang public speaking misalnya, tentang cara mendengar, cara menjadi listen attentive, itu mendengarnya cukup baik. Nah, jadi konsepnya memang seperti itu. Konsepnya kurang lebih seperti ada segmen-segmennya di mana itu bisa dipecah dengan baik, itu bisa dijabarkan dengan baik, dan itu bisa di-sharekan dengan
gaya yang kayak tadi nggak serius gitu, bukan nggak serius ya, serius ya kamu yang nggak serius gitu. Bobby versi bercandaannya lah kan, ada bercandaannya di situ gitu. Kalau aku versi yang lebih versi seriusnya gini. Nah karena memang sama satu lagi sih karena aku sendiri nggak terlalu suka konten yang panjang sebenarnya gitu. Misalnya, jadi aku membatasi itu tidak sampai 15 menit per satu episode, kecuali yang interview itu panjang pasti 30 menit lebih. Tapi kalau yang porsi yang kayak aku dengan Bobby seperti ini, itu kebanyakan cuma 15 menitan, di bawah 15 menit. Karena memang biar cepat, padat, ringkas, orang bisa ngerti maksudnya sudah. Gitu. Biar nggak terlalu, karena kita menghargai waktunya juga, gitu. Menghargai waktu mereka juga. Iya, bener sih Kak. Kadang kita juga kalau misalkan dengerin atau nonton sesuatu gitu ya yang terlalu panjang juga kadang males ya Kak, malah di skip-skip. Justru pesannya justru nggak nyampe ya Kak. Oke. Nah, Kak Kris milih self-improvement, berarti menurut Kak Kris sendiri ini self-improvement itu sepenting itu ya Kak? Iya, itu Untuk karena disampaikan. dari pengalaman pribadi sih soalnya itu ceritanya. Karena cerita pengalaman pribadi, karena memang mungkin karena kebiasaan, karena aku anak tunggal ya. Jadi dan orang tua juga waktu dulu tuh agak repot, agak sibuk gitu. Jadi mau nggak mau harus mencari cara untuk bertahan hidup sendiri gitu, menyelesaikan apapun secara mandiri gitu, menyelesaikan masalah tentang perasaan atau pikiran atau apa. Makanya mencoba, akhirnya dari situ mencoba untuk cari-cari gitu, belajar apa nih kira-kira yang bisa membantu diri sendiri. Makanya self improvement, jawabannya ketemulah self improvement gitu, motivasi dan apa segala macamnya. Nah, dari self improvement itu, kenapa kok tertarik? Pertama karena pengalaman ya, dari Karara ada pengalaman seperti itu. Kedua karena memang merasa bahwa akhir-akhir ini kayaknya yang butuh nggak cuma aku saja atau beberapa orang saja, yang butuh ternyata lebih banyak, lebih luas lagi yang butuh. Kenapa? Karena memang itu salah satunya meningkatkan awareness juga. Jadi untuk sekarang menurutku, misal contoh mental health tadi Karara sebut, memang sudah tercover, sudah terbahas, tetapi masih awareness. Kalau menurutku masih hanya kesadaran aja bahwa ini loh mental awareness, ini loh ada mental illness, ada mental health gitu. Nah tapi belum sampai ke treatment, belum sampai ke arah bagaimana itu harus diatasi atau ditangani, yaitu bagaimana diatur. Akhirnya jadilah self diagnose yang kapan lalu cukup terkenal kan, merasa sendiri kan gitu. Oh ya, ini kayaknya aku merasa gini deh gitu, aku merasa kayak gini deh gitu. Padahal kan nggak bisa kayak gitu ya, harus profesional juga, harus dari tangan profesional, harus asesmennya dari profesional baru bisa lebih detail gitu sih. Wah, mendengar penjelasannya sepertinya kawan muda pasti banyak yang relate nih ya. Jadi bisa langsung aja nih dengerin podcast-podcastnya dari Kak Kris, karena pasti relate banget sama kita, apalagi yang suka ngerasa sendiri. Dan akhir-akhir ini kayaknya emang banyak sih, dan termasuk Rara ya, Kak Kris sebenarnya kayaknya menarik nih untuk Rara dengerin ya podcastnya. Karena kayaknya Rara juga merasakan apa yang Kak Kris rasakan gitu. Nah kalau menurut Kak Kris nih, untuk kita melakukan self improvement tuh caranya apa aja sih Kak? Waduh, itu pertanyaan susah sebenarnya. Jadi apa? Coba Bobby bisa jawab nggak? Kamu kan yang bagian susah, aku yang bagian gampang. Iya sudah. Gak membantu kamu, makasih. Gitu. Jadi apa? Untuk melakukan self improvement sebenarnya. Kalau yang aku belajar dari apa kata-katanya itu ya Bapak Tung Desem Waringin ya, investasi layar ke atas. Jadi caranya adalah menambah ilmu, belajar ilmunya dulu, investasi ilmu dulu lah intinya gitu. Belajar ilmu sekarang gampang didapat di mana-mana, dari podcast juga, YouTube juga, dari apapun, buku, macam-macam, bisa belajar itu. Nah, setelah belajar itu, yang penting bukan cuma belajar saja sih Kak Rara dan kawan muda, bahwa harusnya juga praktek juga gitu, mencoba juga gitu. Kadang orang sudah tahu belajar gitu ya, tapi tidak mau praktek gitu. Orang sudah belajar mau praktek, males gitu, capek, atau habis coba atau berharap sekali coba langsung berhasil. Nah gitu, itu yang kesalahan umum sih biasanya, para kawan muda juga mungkin merasakan seperti itu. Jadi mau nyoba, ini harus bisa, padahal kan enggak gitu kan. Hidup itu kan proses belajar, hidup itu proses juga, manusia juga pasti salah gitu ya, pernah salah, jadi harus improve terus-terusan, makanya disebut self improvement. Jadi nggak bisa langsung plok jadi gitu ya, bukan ketok magic lah istilahnya ya, jadi self improvement itu ya. Jadi nggak bisa langsung cespleng jadi gitu. Jadi makanya self improvement itu memang jangka panjang sih, tapi
perlu dibenarkan lagi sedikit-sedikit. Ya, misalnya aku seperti sekarang pun itu juga belajarnya juga butuh waktu juga untuk mengembangkan diri, untuk membiasakan gitu sih. Oke, berarti dalam artian self improvement tuh nggak instan ya Kak ya? Betul. Jadi kalau orang tuh suka ngomong katanya kan mie instan aja yang katanya instan itu harus ada proses. Berarti self Mm-mm. improvement pun seperti itu gitu. Perlu ada Betul. proses jangka panjang. Betul. Oke, mungkin terakhir nih Kak Kris. Ada pesan-pesan gak sih yang pengen dikasih ke kawan muda nih baik mengenai self improvement atau apapun? Silakan Kak Kris. Oke, saran Bobby aja deh, Bobby. Oh ya, aku mau eksis. Ya sudah, mau eksis ya kamu aja yang ngomong deh. Oke. Oh ya, buat kawan muda. Oh, ya kawan muda, betul, kawan muda kan. Nah, buat kawan muda pesannya sih simpel sih. Pesannya kalau kawan muda mau belajar self improvement ya ke podcast kita. Yuk, bukan promosi, ngapain promosi? Oh, kakak salah ya. bukan. Itu serius. Nah, oh ya, sorry. Nah, jadi kawan muda kalau mau belajar self improvement ya harus ada motivasi dulu, punya goal khusus itu arahnya kemana. Misalnya mau membenarkan mindset supaya mindsetnya positif, nah itu harus ada goalnya. Habis goal jangan lupa evaluasi. Nah terus nanti diperbaiki berkala gitu. Jadi jangan cuma sekali aja, habis itu enggak, sekali lagi enggak gitu. Jadi harus terus-terusan. Karena self improvement itu hasilnya baru kelihatan nanti di belakang. Itu sih. Ya udah ya. Ya udah. Oke. Oke, thank you Bobi. Nah, kawan muda bisa didengerin ya tadi penjelasannya tuh mengenai self improvement kayak apa, sepenting apa, dan seseru apa sih nanti kita ngedengerinnya obrolannya Kak Kris dan juga Bobi yang lucu banget. Boleh nih Kak Kris, kalau misalkan kawan muda pengen dengerin podcastnya itu ada di mana aja nih platformnya? Oh, platform banyak sih. Cuma Instagramnya aja, nanti Instagram itu ada link di mana itu kan ngarahkan ke semua platformnya sebenarnya. Jadi di @bojin.pod atau klik @bojin.pod, BOCIN.pod, atau kalau langsung tulis Bojin podcast saja ketemu sih sebenarnya. BOCIN podcast gitu. Itu udah ketemu biasa. Jadi antara dua itu. Mau ke Instagram boleh, mau ke search langsung boleh juga bisa. Ada di macam-macam di Spotify, Noise, apa segala macam. Banyak. Oke, thank you banget Kak Kris buat waktunya dan penjelasannya yang keren banget. Kita dapat insight baru nih mengenai self improvement yang kayaknya relate banget ya sama kawan muda dan juga Rara sendiri nih yang mulai ngerasa kayaknya nggak kita doang nih, kita nggak sendiri gitu ya, banyak juga teman-teman yang ngerasain hal yang sama. Nah kita bisa nih dengerin podcastnya Kak Kris dan juga Bobi di bocin.pet. Nanti kawan muda bisa searching aja di Instagram. Jangan lupa di follow dan jangan lupa juga kawan muda buat terus dengerin Millennials on the Talk yang bakal di share di YouTube dan juga platformnya Millennials Radio. Sekali lagi thank you ya Kak Kris buat Ya, waktunya. makasih. Aku udah dikasih terima kasih. Yuk, ojo, jangan gitu dulu. Ayo. Iya Bobby, thank you ya Bobby. Oh ya, makasih. Gemes banget Bobby, ya ampun. Nah buat kawan muda jangan lupa ya didengerin podcastnya. Mau dengerin Bobby yang gemes banget tuh ada juga segmen khususnya. Oke, mungkin sampai di sini nih pertemuan kita di Millennials on the Talk episode kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Rara pamit undur diri. See you on the next time. Hai kawan muda, thank you ya udah dengerin Millennials on the Talk yang bisa kamu dengerin di Millennials Radio Podcast yang tersedia di berbagai platform podcast ternama seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Buat kamu yang nonton ini di YouTube, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan di share videonya ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga nih kawan muda, komen kira-kira siapa ya yang harus kita ajak ngobrol di Millennials on the Talk berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Millennials Radio dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kawan muda gak ketinggalan nih sama konten-kontennya Millennials Radio, kawan muda bisa follow semua sosial medianya kita di Twitter atau X @millennialsradio_ atau di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di @millennialsradio. Jangan lupa juga nih kawan muda, follow Instagramnya Rara di @safirara_np. Aku Rara dari Bandung pamit, sampai ketemu di Millennials on the Talk berikutnya. See you!
Hai kawan muda, aku Rara dari Bandung, dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk.